kepompong sebar-sebar kan satu yang Halo guys, bertemu lagi dengan kita di kandang pesisir. Saat ini kita akan membahas rambanan yang biasanya kita berikan untuk makan kambing. Untuk yang pertama, oh iya guys, sebelum yang pertama jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ya, untuk mendukung channel kandang pesisir, sehingga kita masih akan tetap bisa berbagi ilmu di channel ini. Untuk yang pertama ini adalah Clerecidea atau biasa disebut gamal. Untuk Clerecidea ini bisa hidup di daerah yang minim sekali air atau juga di daerah yang dekat dengan air, tetapi akan sulit hidup jika di tanah yang tergenang air. Jadi lebih cocok untuk ditanam di daerah yang kondisi airnya lebih sedikit. Untuk Clerecidea ini kambing sangat suka sekali, tetapi bagi kambing yang belum terbiasa ada baiknya dilatih sedikit demi sedikit, karena ada yang bilang ini ada racunnya untuk di daun muda bagian pucuk. Tetapi untuk di kandang kami insya Allah selama ini kita coba aman-aman saja, bahkan habis dipetik langsung dikasihkan pun aman. Untuk daun Clerecidea ini sangat mudah ditemukan di daerah saya, juga sangat mudah untuk ditanam. Dan juga daun Clerecidea ini memiliki kadar protein yang tinggi, yaitu antara 18 sampai 30%, sehingga sangat bagus untuk diberikan sebagai pakan pokok kambing. Adapun untuk tingkat mudah dicernanya itu lebih dari 70%, sehingga sangat bagus sekali untuk pakan kambing. Dan kambing sangat suka daun juga kulit batangnya. Berikutnya adalah ini daun yang sangat sering dijumpai di lingkungan sekitar, itu adalah daun pisang, di mana daun pisang ini mengandung 10% protein kasar, 4% lemak kasar, 28% serat kasar, sehingga jangan ragu untuk menjadikan daun pisang ini variasi atau tambahan makanan kambing, sehingga makanan kambing yang kita kasihkan untuk kambing itu semakin bervariasi. Karena daun pisang ini selain aman, itu sering sekali kita jumpai di lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Bahkan ada yang malah mengolah batang daunnya itu untuk dicampur dengan bekatul dan lain-lain untuk dijadikan komboran bagi sapi atau bahkan kambing. Untuk berikutnya ada di sini ada daun ketapang, di mana daun ketapang ini mempunyai kandungan antibakteri yang tinggi, yaitu mengandung senyawa metabolit sekunder, yaitu tanin, flavonoid, dan saponin, sehingga daun ini aman untuk dikonsumsi kambing. Dan daunnya yang lebar-lebar sangat mengenyangkan bagi kambing, dan kambing sangat senang sekali dengan daun ini. Kalau dikasih daun ini, bukan cuma daunnya aja yang habis, tapi bersama dengan kulit-kulit batangnya juga akan dihabiskan oleh kambing. Cuma harus hati-hati, pada musim tertentu daun ini banyak dijumpai ulatnya. Berikutnya adalah daun nangka. Jadi pohon nangka ini selain bisa diambil nangkanya untuk disayur ataupun dijadikan buah,
daunnya itu perlu dilakukan pemangkasan secara rutin. Jadi biar tidak menjulang tinggi, maka waktu pemangkasan itu daunnya bisa dijadikan makanan untuk kambing. Dalam daun nangka ini terkandung serat kasar atau protein kasar PK itu sekitar 20%, sehingga sangat bagus sekali untuk kambing. Selain itu, daun nangka ini sangat bagus untuk diberikan pada kambing yang menyusui, karena akan membuat susu yang dihasilkan menjadi semakin banyak. Cuma harus hati-hati karena daun nangka ini sering digunakan untuk bersarang semut yang besar-besar atau semut ngangkrang. Jadi kalau memang pohon itu daunnya dipakai untuk bersarang semut ngangkrang, ada baiknya dibersihkan dulu sebelum dikasihkan kepada kambing, biar tidak mengganggu nafsu makan kambing. Juga tidak berbahaya kepada kambing. Untuk yang berikutnya ini ada daun belimbing. Daun belimbing ini kambing juga sangat suka sekali, tetapi untuk dijadikan bahan pakan sepertinya agak susah karena di daerah saya jarang yang menanam pohon belimbing. Jadi mungkin kalau pas ada yang memangkas pohon belimbing untuk merapikan, baru kita bisa mendapatkan daun belimbing untuk dijadikan pakan tambahan atau variasi pakan dengan dicampur daun yang lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang daun yang sangat bagus untuk makanan kambing. Ini di sini ada daun singkong. Daun singkong ini bisa kita dapatkan dengan menanam singkong di lahan yang kita miliki. Daun singkong ini sangat bagus karena mengandung protein hingga 32%, dan daun singkong ini sangat disenangi oleh kambing. Daun singkong ini banyak digunakan di daerah Lampung, tetapi untuk daerah saya di Yogyakarta, daun singkong ini masih jarang dipakai untuk bahan pakan utama bagi peternak kambing, karena peternak kambing masih takut kambingnya akan keracunan atau kembung karena makan daun singkong yang mengandung asam cyanida atau HCl yang tinggi. Tetapi sebenarnya daun singkong ini asalkan dilatih pelan-pelan diberikan kepada kambing, itu kambing lambat laun akan menyesuaikan diri dengan racun yang ada. Untuk awal pemberian daun singkong ini ada baiknya dilayukan dulu, jadi dipetik pagi hari, terus diberdirikan, mungkin diberikan sore hari, atau kalau masih ragu bisa diberikan di hari berikutnya. Karena kambing benar-benar sangat senang dengan daun ini. Selain daunnya yang dimakan, bahkan batangnya pun sangat disukai, akan dimakan sampai hampir habis. Jadi kalau kita membuat bahan pakan dengan daun singkong ini akan mendapatkan dua manfaat. Yang satu daunnya, yang kedua adalah panenan singkongnya, bisa untuk dijual jadi tambahan penghasilan. Adapun untuk berikutnya adalah daun kasem atau daun talok, di mana daun talok ini dipercaya oleh orang zaman dulu untuk jika direbus bisa menyembuhkan diabetes, yaitu karena mengandung saponin dan flavonioda. Pohon talok ini kambing sangat suka sekali dengan daun pohon talok ini. Ada berapa banyak pun biasanya di tempat saya akan habis sama dengan kulit-kulitnya yang ada di batang.
Pohon talok ini selain bisa kita gunakan untuk pakan kambing, ini juga bagus untuk perindang atau peneduh. Dan pohon ini gampang sekali untuk ditanam karena bisa hidup di lokasi mana saja. Ini merupakan salah satu pohon yang sangat direkomendasikan untuk menjadi variasi dari makanan kambing yang kita pelihara. Jadi talok ini bisa jadi variasi yang sangat bagus sekali. Daun berikutnya ada daun mangga. Daun mangga ini kambing kurang begitu suka, tapi bisa dijadikan selingan atau variasi untuk kita kasihkan kepada kambing, sehingga kambing ada variasi atau macam makanan untuk disajikan kepada kambing. Karena di tempat kami daun mangga ini kambing kurang begitu suka, maka kami biasanya menyajikan daun mangga itu dicampurkan dengan daun-daun yang lain, sehingga daun mangga ini tidak bisa disajikan tunggal atau sendiri kalau di tempat kami. Daun mangga ini selain diambil daunnya, bisa juga untuk diambil buahnya, karena emang daun mangga sebenarnya untuk diambil buahnya.